Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, PSDKU Karawang. Di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dede Nur Rahman, dan asisten dosen pembimbing saya, Ibu Herlina Ferlianti, yang telah membimbing saya untuk menyusun tugas akhir. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengolahan Data Akuntansi Keuangan pada CV Perumahan Bumi Indah Proklamasi Kalangsari menggunakan Jair Akunting versi 51. Ini pertama yang saya jelaskan yaitu tentang latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Jadi perumahan merupakan kebutuhan papan yang bersifat primer, jadi semua orang haruslah memiliki tempat tinggal untuk memenuhi salah satu kebutuhan utamanya dan sebagai tempat untuk berlindung dari terik matahari dan hujan. Dalam menentukan pemilihan rumah, konsumen tidak saja melihat dari faktor harga, tetapi juga melihat dari faktor lokasi, bangunan, dan lingkungannya. Dan di dalam pembahasan ini saya membatasi ruang lingkup pembahasan masalah mengenai pendapatan dan penjualan serta keluar masuk uang dengan laporan per bulannya pada CV Perumahan Bumi Indah Proklamasi. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengolahan Data Akuntansi Keuangan pada CV Perumahan Bumi Indah Proklamasi Kalangsari menggunakan Jair Akunting versi 51. Selanjutnya tentang landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini saya membahas tentang pengertian konsep dasar akuntansi, sistem informasi akuntansi, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi itu apa sih? Yaitu hal dasar yang membangun informasi akuntansi untuk pengolahan keuangan. Ini menurut Sari Indah tahun 2019. Yang selanjutnya tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau disebut singkatnya itu SIA, yaitu sebuah sistem yang memproses data transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Menurut Dr. Chris Miyaji tahun 2015. Selanjutnya itu tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu suatu sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Yaitu akhir dari proses pencatatan data transaksi bisnis menurut Harry tahun 2015. Selanjutnya itu tentang tahapan siklus akuntansi. Jadi dalam siklus akuntansi itu ada 7 tahapan, yaitu yang pertama transaksi, kemudian dokumen dasar, jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, kertas kerja, dan laporan keuangan. Dan selanjutnya tentang tools aplikasi Jair Akunting versi 51. Nah, Jair Akunting itu apa sih? Yaitu software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dan mempunyai fasilitas berdaya saing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan berupa grafik dan analisa risiko keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen perusahaan. Nah, di dalam CV ini ada tinjauan kasusnya yaitu pembuatan laporannya itu sedikit dan kesulitan di dalam mencari data konsumen. Kemudian sering terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan yang dimana jika menggunakan Excel tidak menggunakan rumus, maka hasilnya kurang efisien. Jadi itu masih manual banget. Untuk itu, penulis akan mencoba membantu memberikan referensi kepada perusahaan dengan mengaplikasikan sebuah software akuntansi, yaitu Jair Akunting versi 51. Nah, sehingga diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi seperti kesalahan dan keliruan dalam proses penginputan data transaksi. Nah, selanjutnya tentang pencatatan tools aplikasi.
Yang pertama tentang stop awal, yang kedua membuat data akun, ketiga membuat data master, yang keempat membuang input saldo awal, yang kelima menginput data transaksi, dan yang terakhir tentang laporan. Gitu. Ini saldo awal yang berasal dari CV Perumahan Bumi Indah Proklamasi Kalangsarinya. Ini saldo awalnya, dan ini neraca saldo penutupnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara masukin saldo awal itu ke dalam aplikasi Jahirnya. Caranya itu kita klik setting, terus kita pilih saldo awal, kita masuk ke saldo awal akun. Nah, saldo awal akun dari perusahaan itu apa aja? Kas kan, kasnya berapa, ditulis di sini 15, terus piutang usahanya berapa, 20 juta, terus booking 15 juta, biaya processing itu 22.500.000. Nah, ini kenapa sih kok ada negatifnya? Karena kan ini masuknya ke kredit, jadi ada negatifnya. Kalau yang ke debit nggak usah kayak gitu. Nah, tanda-tanda balance tuh apa? Ini nih, ini tandanya udah, kalau kayak gini tuh berarti balance ya. Nah, kita kalau udah selesai kita klik rekam, terus kita lagi tunggu, terus kita lihat ke laporannya, kita lihat neraca saldonya. Nah, kita ini kan aku bikin dari bulan April, jadi masuk ke bulan April, jadi terus kita klik OK. Nah, ini deh neraca saldonya. Nah, ini tandanya balance ya, tuh balance. Ya, kesimpulannya bahwa pada proses pengolahan data akuntansi di CV Perumahan Bumi Indah Proklamasi ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu adanya pengembangan terhadap pencatatan manual terhadap transaksi menjadi terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi Jahir Accounting versi 51 dapat menjadi alternatif dalam pemecahan masalah pada pengolahan data transaksi. Kemudian sarannya untuk menyempurnakan dalam mengaplikasikan program Jahir Accounting ini, penulis sedikit memberi saran dengan harapan dapat bermanfaat. Sarannya itu yang pertama, memberikan pelatih yang cukup kepada pengguna atau pemakai sehingga akan lebih mudah dalam mengaplikasikan programnya. Kemudian yang kedua itu, dalam menggunakan aplikasi diperlukan ketelitian dalam pemakaian, terutama pemasukan data harus benar sesuai dengan ketentuan sehingga memproses hasil yang diharapkan. Jadi nggak boleh asal-asal, harus teliti, harus fokus. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.